warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita hingga kita masih bisa hidup di bulan ini, bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh pahala, bulan dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga ibadah kita yang 11 bulan kemarin penuh dengan kekurangan kita sempurnakan di bulan ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, pengikutnya. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah salat sunnah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ke alam dunia ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah aku. Dan ternyata menyembah Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan itu sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terasa susah, masih terasa berat. Kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita laksanakan qiyamul lail, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah sampai bulan Sya'ban kemarin. Gampang apa susah, Pak? Berat apa ringan, Pak? Sholat itu. Beratan mana sholat dengan main bulu tangkis, Pak? Berat mana sholat dengan nyari duit? Tambah lagi ibadah yang lainnya, misalnya puasa Senin Kamis. Mana yang lebih berat, puasa Senin Kamis dengan puasa Ramadan? Puasa Ramadan kita lakukan 1 bulan penuh bersama-sama. Sedangkan puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ayyamul Bid mungkin di rumah hanya sendirian kita kerjakan. Dan ibadah-ibadah yang lainnya jikalau kita kerjakan di luar Ramadan, demikian banyak kekurangan, demikian banyak halangan. Oleh karena itu, dalam konsep saya bahwa pengamalan aplikasi implementasi Ramadan di luar Ramadan buat saya mah kayaknya mustahil ya, Pak. Mustahil jikalau malam ini kita taraweh setiap Ramadan, tiap malam Ramadan kita tarawih atau qiyamul lail, kemudian kita terapkan di bulan-bulan lainnya selain Ramadan, sepertinya mustahil. Ada, Pak? Ngacung deh, mana yang bisa mengamalkan qiyamul lail ini tiap malam istiqomah selama 1 bulan? Ada enggak? Ntar saya masukin data, Pak. Di Al-Hijrah ada 10 orang gitu. Supaya hipotesis saya ini mudah-mudahan benar. Sepertinya di luar Ramadan itu lebih berat, ya Pak? Bulan Syawal masih ada bau-bau Ramadan, masih ada puasa 6 hari bulan Syawal. Kadang-kadang jadi alasan masih lebaran, Ustaz, masih apa banyak tamu. Kemudian Senin Kemis apalagi tadarus Al-Quran, demikian pula. Sehingga yang saya harapkan
Yang kita harapkan justru Ramadan ini merupakan penyempurna daripada kekurangan ibadah kita di bulan selain Ramadan. Oleh karena itu aji mumpung kita ada di bulan Ramadan. Kapan lagi? Mumpung puasanya bareng-bareng, mumpung sholatnya bareng-bareng, mumpung tadarusnya juga bareng-bareng. Alhamdulillah Allah datangkan bulan Ramadan sehingga yang tidak biasa qiyamul lail jadi qiyamul lail, yang tidak biasa tadarus jadi tadarus, minimal dengerin Al-Quran, yang tidak biasa puasa Senin Kemis jadi puasa pada bulan Ramadan. Itu ya, bersyukur datang bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza jaa Ramadan, jikalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Pernah lihat pintu surga seperti apa, Pak? Celah jalan menuju surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Bukan hanya pintunya saja, bukan hanya celahnya saja, nilainya juga berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan ini ada ibadah yang tidak perlu ngapa-ngapain, tidur saja dapat nilai. Apa tuh? Bisa Pak sholat sambil tidur? Bisa nggak? Batal sholatnya. Bisa nggak kita tadarusan sambil tidur? Tidak bisa. Bisa nggak kita puasa sambil tidur? Bisa. Satu-satunya ibadah yang bisa dikerjakan sambil tidur adalah puasa. Walaupun ini bukan hadis, pernah viral ini bahwa naumus shaim ibadah itu dhaif, tapi dipikir-pikir bener, Pak. Puasa bisa dikerjakan sambil tidur, sholat tidur batal sholatnya, tadarus gak mungkin sambil tidur, wudu pun batal kalau kita tertidur. Tapi puasa seharian kita tidur tidak membatalkan puasa. Itu nomor satu yang paling semua orang pun bisa seharusnya. Seharian tidur masih dianggap ibadah karena tidur tidak pernah membatalkan puasa. Bersyukur datang Ramadan, dibuka pintu surga banyak. Demikian baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebenarnya bukan hanya di dalam Ramadan, kalau mau nyari pahala di luar Ramadan juga banyak. Bapak-bapak kalau mau nyari pahala, Bu, kalau mau nyari pahala nggak usah ke Mekah, gak usah umroh di bulan Ramadan. Sekarang saja di Masjid Al-Hijrah pahala banyak. Iya Pak. Kalau mau nyari pahala di Masjid Al-Hijrah juga banyak. Yang utama adalah tadi puasanya saja. Datang Ramadannya saja dibuka pintu-pintu surga. Banyak celah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah jadi kebiasaan di masjid-masjid, setiap pelaksanaan tarawih itu ada kultum. Berarti ibu bapak dari rumah ke sini bukan hanya sholat, akan tetapi juga taklim. Satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jikalau seorang hamba dia berwudu di rumahnya dengan sebaik-baiknya wudu, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka didoakan oleh malaikat, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Kita ini di sini sedang didoakan oleh malaikat. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Yang doain malaikat, Pak. Kalau yang doain saya belum tentu manjur, Pak.
Kalau malaikat gak pernah bohong, malaikat gak pernah maksiat, diaminin, didoain oleh malaikat, yakin itu lebih manjur daripada doa kita, lebih mustajabah daripada doa kita. Mudah-mudahan yang kumpul, yang sholat jamaah saat ini, kita terutama di masjid ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanpa minta istighfar, tanpa beristighfar, tanpa minta ampun, langkahkan kaki ke sini sholat berjamaah, didoakan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati. Yang kedua, manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi qabla ayyahtua. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, tuntut ilmu Pak, ngaji. Ngaji itu kewajiban kita. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Fardu hukumnya. Kalau fardu tidak dikerjakan berarti dosa. Dosa kita paling banyak adalah nggak mau ngaji. Untung saya mah nggak tahu. Justru bodoh itu jadi dosa. Sholat nggak pakai ilmu ditolak sholatnya. Dah, kita sederhanakan saja. Melangkahkan kakinya untuk nuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya. Qabla ayyahtua, sebelum melangkahkan kakinya ke tempat pengajian ini. Enak apa ya? Gak usah istighfar Pak. Duduk doang, didengerin gak didengerin. Enak di Al-Hijrah ada pengajian, udah cukup. Ngerti gak ngerti, tuh pahala semua itu. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sudah didapatkan oleh kita semuanya. Berangkat dengan tujuan taklim, berangkat dengan tujuan sholat berjamaah di masjid ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tujuan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidaklah mudah. Ibadah itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ibadah itu adalah takwa. Definisi takwa tadi, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Berhubungan dengan puasa pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sebenarnya kalau saya bacakan ayat Quran mengatakan ini wajib, itu salah Pak. Kutiba itu artinya ditulis. Kutiba itu artinya dicatat. Zaman sekarang banyak orang baru denger di YouTube seminggu, baru baca Quran terjemah sebulan, udah jadi ustadz. Langsung berfatwa ini wajib dengan dalil ini. Kata kutiba itu jadi wajib, kudu ngaji dulu usul fikih. Harus belajar dulu ilmu fikih. Asal katanya kutiba itu dicatat, ditulis. Kalau kita lihat dalam surat keputusan, ditetapkan. Nah, itu artinya kewajiban yang sifatnya fitrah. Fitrah. Tapi fitrahnya nanti belakangan ceritanya. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kita terima jadi saja Pak ya. Di dalam fikih bahwa puasa bulan Ramadan hukumnya wajib. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, supaya kamu bisa menjalankan perintah Allah, supaya kamu bisa meninggalkan larangan Allah. Karena perintah dan larangan itu demikian berat buat kita yang imannya kurang. Al-imanu uryan, iman itu telanjang, walibasuhut taqwa, dan pakaiannya adalah takwa. Bentuknya apa sih takwa? Bentuknya adalah syariat.
Syariat itu ada yang wajib dikerjakan, ada yang haram dikerjakan, ada yang sunnah dikerjakan, ada yang makruh dikerjakan, ada yang boleh dikerjakan. Jangan asal ngomong sunnah Pak, belum tuntas ngomong sunnah mah. Belum tuntas. Harus dijelasin lagi. Bener-bener cuma belum tuntas. Salat sunnah Rasul bukan? Salat 5 waktu sunnah Rasul bukan? Sunnah Rasul. Salat Isya sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Wajib bagi Rasul? Wajib bagi Rasul. Buat kita juga wajib. Salat tahajud sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Wajib buat kita? Enggak. Ya Pak ya? Enggak sama kan? Wajib buat Rasul, sunnahnya boleh dikerjakan, boleh juga tidak dikerjakan. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Sunnahnya pakai ilmu fikih, bukan pakai ilmu hadis. Ini biar enggak keliru Pak ya, karena sekarang ini banyak yang keliru, belum paham ilmu hadis, belum paham ilmu fikih, sudah terjadi kontaminasi makna sunnah itu. Banyak sebenarnya maknanya. Ada sunnah dalam ilmu hadis, ada sunnah dalam ilmu tafsir, ada sunnah dalam ilmu fikih. Ini banyak yang diadu makna sunnah dalam ilmu hadis dan ilmu fikih. Dalam ilmu hadis adalah ma'udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran, atau identik dengan hadis. Apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan, perbuatan, atau takrir, ketetapan. Nabi diam saja itu menjadi sunnah. Itu ilmu hadis Pak ya. Biar tidak tertukar nanti kalau saya ngomong sunnah itu di ranah mana, dalam disiplin ilmu apa. Dalam disiplin ilmu hadis itu sunnahnya umum. Cuma kalau sunnah Nabi itu dijadikan buat sandaran semuanya, kita semuanya bisa jadi ahli neraka Pak. Tahajud sunnah Rasul, kita nggak bisa tiap malam tahajud. Dosa kita banyak gara-gara malam tadi dan seterusnya nggak pernah tahajud. Senin Kemis puasa Ramadan itu wajib, Senin Kemis itu sunnah. Rasul sering Senin Kemis. Kalau kita nggak puasa Senin Kemis puasa, dosa semua kita. Nikah sunnah Pak? Nikah sunnah nggak? Sunnah. Rasul istrinya berapa Pak? 1, 2, 3, 4, apa lebih dari 4? Ya, lebih dari 4. Kalau bapak-bapak istrinya lebih dari 4, sunnah, wajib apa haram Pak? Jadi haram. Sunnah buat Rasul, haram buat kita. Paham Pak? Tidak semua sunnah itu didefinisikan seperti itu. Enggak semuanya bisa kita kerjakan. Makanya perlu bukan hanya ilmu hadis, bukan hanya ilmu ya hadis tadi, tapi juga ada ilmu fikih. Bahwa sunnah ini terbagi lagi nanti. Ada yang wajib buat kita sama derajatnya dengan Rasulullah, ada yang sunnah buat kita dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ada yang makruh buat kita, ada yang haram buat kita. Ada yang boleh dikerjakan, boleh juga tidak dikerjakan. Tadi di mana ya? Ya, kembali kepada syariat tadi yang terbagi menjadi 5 hukum fikih. Puasa Ramadan itu diantara maknanya ada al-imsak, menahan, mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Karena nafsu itu diantara salah satu yang membuat kita terlambat, membuat kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu nafsu. Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan dalam kitabnya bahwa untuk mengendalikan nafsu tadi tidak bisa dibuat. Maka tundukkanlah nafsu itu dengan membiasakan diri menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak yang udah pada sepuh, saya mau nanya, kalau kuda itu kita kendalikan ada tali kendalinya Pak ya? Kalau nafsu kayak gimana Pak talinya Pak? Kalau nafsu ke tali kendalinya seperti apa?
Saya sampai sekarang belum pernah ngelihat, Pak. Caranya dengan itu, kerjakan saja perintahnya. Nafsu itu punya kebiasaan. Sekarang di bulan Ramadan biasanya makannya siang hari menjadi malam hari. Jangankan yang haram, yang halal saja diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hawa nafsu ada di dalam diri kita dan tidak bisa dibuang, gak bisa dihilangkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua manusia sudah Allah ilhamkan dirinya, di dalam nafsunya ada yang jahat, ada yang baik dari sananya. Setiap manusia ada potensi untuk melakukan perbuatan buruk dan melakukan perbuatan baik. Melakukan kebaikan juga pantas manusia, melakukan keburukan juga pantas manusia. Mahalul khata wan nisyan. Itu si nafsu ini sudah ditanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah ajarkan kepada kita syariat supaya apa? Nafsu tetap mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembiasaan. Kemudian selain daripada hawa nafsu tadi dikatakan, idza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghuliqat abwabu jahannam, ditutup pintu jahannam. Wa sulsilatis syayatin, dan setan dibelenggu. Tidak ada setan yang jalan-jalan di bulan Ramadan, Pak. Bukan yang di di warteg kakinya kelihatan doang. Saya pakai maknawi saja ya, pakai makna asli aja, bukan konotatif, tapi asli makna setan. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Setan dari golongan jin yang yuwaswisu fi sudurinas, yang fasik daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan tidak ada, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan ini yang namanya setan nggak ada lagi, Pak. Nggak usah khawatir. Supaya apa? Kita menjalankan ibadah di bulan ini lebih ringan, tidak ada peran setan goda kita menurut hadis ini, karena setan yang dibelenggu tinggal satu, yaitu hawa nafsu. Sekalipun ada setan sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering bicara, Bu, bisa ngelihat setan nggak, Bu? Ada yang bisa ngelihat setan ngacung, Pak? Tarik. Bisa ngelihat setan tuh nggak mungkin. Bagaimana kita baca Al-Falaq buat ngelawan setan, bagaimana kita baca An-Nas buat ngelawan setan, itu tidak mungkin. Allah ngajari kita semuanya, a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat selalu ucapkan Allahu Akbar. Berapa takbir kita bacakan saat tarawih, kita rasakan akbarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengalahkan kekuatan setan itu. Mudah-mudahan bukan hanya dalam Ramadan, di luar Ramadan pun iman kita, yakin kita akan akbarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengalahkan godaan setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan. Biasanya ada tulisan berapa menit, Pak? Baru 20 menit. Ya cukup ya. Nanti disempurnakan sama ustadz yang lainnya. Di Ramadan ini yang paling utama adalah mari kita jalankan semua perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Supaya apa? Supaya nafsu kita terbiasa dengan perintah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cara mengendalikannya, tidak dengan ilmu macam-macam, dengan syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya menjalankan puasa bulan Ramadan dan menyempurnakannya hingga hari terakhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.